Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali ya di YouTubeku. Baik, jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi teman-teman. Masih dengan berhubungan dengan mixer asli premium 4 teman-teman ya, ataupun mixer-mixer yang lain deh. Jadi saya di malam ini mau jawab beberapa komentar teman-teman ya, yang sebelumnya sudah berkomentar di video-video saya sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang baru melihat video ini, sekarang audio yang teman-teman dengar itu dari hasil mixer asli premium 4 ini. Buat teman-teman yang hasil dari premium 4 ini, mixer ini yang saya rekam langsung dari perekam dari mixer asli, terhubung ke perekam, lalu masuk ke handphone Samsung teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat settingan ini, gimana cara saya setting ini, yang teman-teman baru nemu video ini bisa cek di video saya sebelumnya. Di sana saya sudah buat juga tutorial cara menghubungkan merekam mixer asli ini ke handphone teman-teman ya. Jadi baik, saya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu dia bertanya, "Bang, apakah mixer asli ini suaranya jernih?" Oke, yang dimaksud jernih ini teman-teman harus paham dulu ya. Yang dimaksud jernih ini gimana ini ya kan? Karena dia ada dua pemahaman teman-teman. Jernih vokal kita, jadi jernih vokal kita, atau audionya yang jernih. Kalau masalah audio, dia terhubung ke misalnya kita hubungkan ke sound system ya kan, dia suaranya jernih teman-teman, jernih banget suaranya. Apalagi kalau kita pandai untuk nge-style equalizer, hack mic low juga gitu ya teman-teman ya. Buat yang mau style equalizer, belajar style equalizer juga saya sudah bahas, dan dia ini sudah bisa merekam suara yang jernih atau menghasilkan suara yang jernih. Kita rekam pun seperti ini, saya rekam suaranya jernih. Yang dimaksud jernih di sini teman-teman kan, ini dia yang dimaksud dengan jernih itu, yang bahwasanya saat kita menggunakan mixer asli ini, suara kita saat berbicara itu tidak putus-putus, atau frekuensi suara kita itu tidak kadang-kadang besar, kadang-kadang tenggelam seperti itu teman-teman. Apalagi kalau kita pakai sambil main dengan gitar ataupun instrumen lainnya, apalagi keyboard ya teman-teman. Nah, jadi suaranya nanti akan jernih, stabil teman-teman, yang didengar juga enak teman-teman nantinya ya kan. Nah, itu yang dimaksud jernih. Namun kalau misal teman-teman berbicara apakah mixer asli ini akan buat suara kita jadi bagus, itu tidak ya teman-teman, karena suara bagus itu tergantung dari ketenggorokan kita ya teman-teman. Kalau misalnya mixer bisa buat suara kita jadi bagus, merdu, itu kayaknya semua orang udah jadi penyanyi deh ya. Oke, jadi mixer ini bukan tugasnya untuk membuat suara kita jadi merdu teman-teman, melainkan dia akan buat suara kita jadi stabil ya kan. Yang suara kitanya misalnya tipis, dia bisa kita setel jadi tebal. Yang suara kita cempreng gitu, kita bisa turunkan jadi nggak begitu cempreng gitu teman-teman. Nah, dan kalau misalnya kita lagi bernyanyi, suara kita perkataan kita kurang jelas, kita bisa menambahkan mid untuk jadi jelas. Jadi tujuan mixer itu teman-teman ya kan. Dan kita misalnya mau nyalain musik DJ itu, jadi kita bisa setel bassnya, misalnya ada bassnya kurang, kita bisa tambahin bass dari file musik yang sudah jadi tersebut. Misalnya kita ambil musiknya dari YouTube, kita mau bassnya lebih besar lagi, kita bisa setel di mixer. Itu tujuan mixer, bukan membuat suara kita jadi bagus, jadi merdu seperti itu. Namun kalau misalnya teman-teman mau suara teman-teman itu merdu, itu bisa pakai aplikasi editing lagi. Itu di tempat-tempat rekaman itu bisa, misalnya suara fals dibuat sedikit tidak jadi fals, itu bisa teman-teman, ada aplikasinya ya kan. Dan suara merdu juga ada efeknya teman-teman. Itu bukan tugasnya mixer ya. Tugas mixer itu dia cuma menghasilkan audio yang jernih teman-teman ya. Ini tugas dia ya, tergantung mixer apa teman-teman pakai. Kalau misalnya teman-teman pakai misalnya seperti Soundcard V8 misalnya, coba deh teman-teman main Soundcard V8 dengan gitar, itu pasti suara gitar dengan vokal itu tidak bakalan stabil. Kadang-kadang suara gitar besar, waktu kita nyanyi jadi suara gitarnya turun gitu. Nah, itu berarti tidak jernih teman-teman hasilnya. Yang dengar pasti tidak puas deh, karena suaranya tenggelam, timbul tenggelam seperti itu. Nah, kalau di mixer asli ini jawabannya jernih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau beli itu nggak perlu ragu. Dan di sini saya tidak menjual alat, ini adalah alat saya pribadi saya teman-teman.
Jadi saya bukan menjual alat di sini ya. Jadi saya rekomendasi dia buat teman-teman yang misalnya mau beli mixer asli ini teman-teman. Ini harganya murah banget ya kan. Dan dia sudah 24 bit teman-teman. Jadi 24 bit ini yang seperti saya bilang tadi frekuensi yang dihasilkan itu bakalan stabil teman-teman ya kan. Jadi dia udah lengkap banget ininya. Dan buat teman-teman yang berbicara lagi, Bang, gimana supaya suara kita itu lebih jernih? Ya, itu tergantung di mic teman-teman. Jangan samakan mic. Misalnya ini ya, teman-teman itu pakai mic kondenser yang misalnya seperti kita beli paket soundcard V8 tuh yang harganya 200 ribuan, kita sudah dapat mic di situ. Dan kita mau suara kita bagus, itu tentu saja tidak bisa ya teman-teman, karena mic di situ harganya mungkin cuma 40 ribuan teman-teman. Jadi nggak mungkin deh suara kita jadi bagus. Ini bukan suara kita jadi merdu ya, suara kita jadi bagus dia sini yang saya maksud itu jelas teman-teman ya. Low-nya jelas, high-nya jelas, mid-nya jelas, gitu teman-teman. Jadi yang dimaksud high, mid, low itu saya sudah pernah jelaskan apa teman-teman. Teman-teman bisa oper-aplik aja itu di playlist saya ataupun di beranda video saya. Nah, jadi kalau misalnya mau suaranya itu lebih jelas lagi, lebih waktu di setel apa itu high, mid, low-nya lebih padu lagi, itu tergantung mic teman-teman. Semisalnya ini saya pakai mic ini sekarang, mic saya ini harganya 500 ribuan teman-teman ya. Kalau teman-teman beli online itu bisa lebih murah lagi. Ini saya belinya langsung itu ya, langsung di tokonya, bukan beli online di Shopee. Jadi ini harganya 500 ribuan. Ini begini suaranya setelah saya setel high, mic, low lagi di mixer asli ini ya. Jadi jangan teman-teman terkadang berpikir sudah pakai mixer, pakai dicolokin mic, mau suaranya itu jadi lebih jelas bagus, itu tergantung di micnya ya. Jangan mic harga 40 ribuan maunya suaranya jadi merdu, itu tidak bisa teman-teman, karena tugas mixer itu bukan membuat suara kita jadi merdu. Seperti saya bilang tadi, bantuan kalau misalnya di mixer ini kita bisa membantu mic kita yang murah tadi bisa sedikit maksimal deh, seperti itu. Kalau misalnya ini kelebihan low, mic yang kita beli ini harganya 500 ribu, kelebihan low, jadi kita bisa turunkan low itu di mixer. Itu tugasnya mixer, bukan buat suara kita jadi merdu teman-teman ya, seperti itu. Kalau misalnya mixer seperti saya bilang tadi, kalau misalnya mixer ini bisa buat suara merdu, semua orang sudah jadi penyanyi teman-teman ya. Nah, jadi dia kalau misalnya teman-teman bilang bertanya suaranya jernih, itu suaranya jernih teman-teman. Jernih yang saya maksud seperti yang tadi ya, itu yang dimaksud dengan jernih. Suaranya waktu kita nyalain di sound, dia sound system, dia bass, treble, dan juga suara-suara lainnya seperti drum, suara gitar, suara keyboard itu sama rata, jelas terdengar, itu jernih maksudnya teman-teman. Jadi ini berlaku untuk mixer asli Premium 4 yang sedang saya gunakan. Mungkin juga berlaku untuk mixer-mixer di atas ini, itu suara jernih teman-teman ya, seperti itu. Jadi jangan itulah yang dimaksud dengan jernih. Begitu juga dengan mikrofon. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah beli yang seperti ini tapi terkadang suaranya tidak jernih, itu bisa jadi karena kabel. Nah, teman-teman pakai kabel yang kurang bagus seperti itu. Ini saya merekam menggunakan dari mixer asli ke perekam handphone ini menggunakan kabel RCA. Nah, bisa jadi kabel RCA yang digunakan oleh teman-teman itu soldernya kurang tepat, kurang bagus, jadi menghasilkan noise-nya yang sehingga rekaman tersebut jadi tidak jernih teman-teman. Itu bisa juga disebabkan karena itu. Begitu juga dengan mikrofon. Sudah beli mikrofon misalnya persis seperti saya ini mikrofon saya merek asli i200 teman-teman. Nah, ini ini mereknya i200 asli i200. Kalau misalnya teman-teman beli habis itu suaranya kurang bagus, kurang jelas, kurang tumpang tindih, itu bisa juga karena mungkin mic-nya bermasalah di perkabelan dan juga spool di dalam itu mungkin bermasalah ya. Dan juga mungkin suaranya itu kurang jelas, kurang besar. Itu sudah pernah saya jelasin juga bahwa kalau mau suaranya jelas itu bisa pakai kabel. Pokoknya sudah pernah saya jelaskan lah, kabel XLR. Karena kalau kita beli mic ini bawaannya kabelnya itu dikasih yang Akai, jadi kita bisa ganti biar maksimal lagi teman-teman ya. Jadi itu penyebabnya. Dan juga ada yang bilang, Bang, kenapa mixer saya dengung? Nah, dengung itu disebabkan karena seperti saya bilang tadi, soldernya yang tidak pas ya.
kadang grounding itu ada grounding di tempat-tempat solder itu teman-teman. Kadang dia salah solder, jadinya waktu dimasukin ke mixer hasilnya dengung teman-teman. Ya, itu disebabkan karena solder yang tidak tepat seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi, apakah mixer ini suara jernih banget teman-teman ya. Apalagi kalau teman pakai musik-musik, misalnya mau putar musik yang di YouTube itu musiknya berkualitas tinggi, ya kan, kualitas bagus, dia perekaman musik tersebut itu bagus, dipakai dengan mixer untuk teman-teman dengar, itu pasti lebih bagus juga teman-teman ya. Jangan teman-teman misalnya teman-teman itu ambil file MP3, file musik yang sudah terkompres, itu pasti suaranya juga jadi tidak bagus karena file aslinya sudah terkompres teman-teman. Dan untuk lebih tepatnya kalau di musik itu, kalau mau jelas banget suara, teman-teman pandai-pandailah ambil musiknya. Jangan ambil musik yang sudah diupload sekali, biasanya diambil musiknya diupload ke YouTube satu lagi, nah jadinya terkompres. Jadi teman harus tahu yang mana ini yang punya musik tersebut yang pertama upload ke YouTube ya, seperti itu teman-teman, supaya audionya itu tidak terkompres. Jadinya waktu teman-teman setel di sound itu jadi bagus teman-teman ya. Nah, jadi mungkin cuma ini deh yang bisa saya bagikan malam ini mengenai apakah mixer ini jernih. Jawabannya jernih teman-teman. Jadi suara kita tetap stabil, tidak terkadang tinggi, terkadang rendah, tidak, tetap stabil suara kita teman-teman ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan malam ini buat teman-teman. Sekali lagi, buat teman-teman yang mau beli mixer ini buat karaokean di rumah ataupun buat cover lagu, buat sambil main gitar, itu saya rekomendasikan deh. Dan buat teman-teman, sekali lagi, buat teman-teman yang mau lihat saya bahas tentang mixer, bisa cek lagi di playlist saya teman-teman ya, atau di beranda video teman-teman bisa korek-korek lah itu YouTube saya ya. Oke teman-teman, jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan. Buat teman-teman yang mau subscribe, silahkan subscribe. Kalau yang tidak mau subscribe pun tidak masalah teman-teman, karena saya ke depan akan banyak berbahas tentang ini juga teman-teman. Di sini YouTube ini saya banyak bahas teman-teman ya. Saya tidak berbahas, saya tidak satu tema di sini, banyak tema di sini ya. Apapun yang bisa saya bagikan akan saya bagikan di sini teman-teman. Oke, jadi video yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.